Baik, kita Apa dengarkan sudah Ibu Retno yang akan memberikan pemaparan tentang bagaimana menyusun social story. eh, sebentar ini di situ terlihat full apa enggak Mbak Reta Belum, layarnya ya? belum, ini masih Apa oke PowerPoint, jadiin coba slide. ini. Tugasnya terutama untuk yang kompleks ya, Mbak, bagaimana membuat dan Ya, diberikan contoh-contohnya. Oke, iya, saya baik. coba ya Mbak Reta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Mbak Retno, Selamat sebelum sore kamu Bapak ngomong, Ibu. Ya, sebelum kamu ngomong, Hah? masuk dulu di slide awal, biar kelihatan judul sama namanya. Ini? Yes, oke. Perkenalkan namamu sebelum kamu presentasi ya. Oke, silahkan Bu Retno. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Retno Yuliani. Saya sehari-hari bekerja di SLB Autism River Kids. Kebetulan saya menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut. Saya ingin berbagi, sharing dengan teman-teman yang sudah ikut ajang lomba Forum Peduli Autisme Jawa Timur ya. Selamat, eh, teman-teman, dan semoga ini Belum dibawa sama Pak Diki. menambah informasi dari coaching yang pertama yang sudah diberikan. Baik, ini mungkin sifatnya mengulang ya, Bapak Ibu. Apa itu social story? Jadi social story itu adalah salah satu bentuk visual support yang digunakan untuk membantu individu dengan spektrum autisme belajar tentang keterampilan sosial tertentu. Jadi memang ditujukan untuk keterampilan sosial individu autism spektrum. Menggambarkan tentang situasi, keterampilan atau konsep dalam bentuk perspektif sosial, ya, dan respon umum dalam bentuk dan format yang telah ditetapkan. Nah, tujuannya apa? Social story ini adalah membagikan informasi sosial secara tepat dan penuh kesabaran, intinya penuh kesabaran ya, dan meyakinkan bahwa hal tersebut itu mudah untuk dipahami individu dengan spektrum autisme. Jadi tujuannya social story adalah membantu memberikan informasi sosial secara tepat, sabar ya, dan meyakinkan bahwa itu loh bisa dipahami dan bisa dilakukan oleh individu dengan spektrum autisme. Pertama kali dikembangkan oleh Carol Gray tahun 1991, berisi tentang cerita pendek yang dituliskan untuk merespon kebutuhan masing-masing individu. Nah, setiap cerita itu memberikan informasi yang jelas ya, Bapak Ibu, ringkas, akurat, kepada individu dengan spektrum autisme tentang apa yang terjadi pada situasi sosial tersebut. Jadi apa yang terjadi, di mana, mungkin kapan, berdasarkan eh, beberapa aturan dalam social story yang ditentukan oleh Carol Gray. Nah, tiap-tiap cerita itu menyediakan informasi dari beberapa jawaban gitu ya. Jadi apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan kemudian, apa alasan atau aturan yang melatar belakangi seseorang melakukan tindakan itu gitu. Selain itu, nanti juga akan ada beberapa eh, kalimat yang bisa mengcoaching individu itu, memberikan afirmasi seperti itu gitu ya. Sehingga individu itu akan bisa merasa bersemangat, merasa percaya diri untuk melakukan apa yang di eh, di diberikan di social story itu gitu. Kemudian social story itu seperti tadi yang di awal menjelaskan tentang situasi sosial, menyediakan informasi tentang kejadian yang akan terjadi, memberikan informasi yang juga menenangkan. Kemudian kata kuncinya lagi adalah membantu mengajarkan keterampilan baru dan memberikan problem solving serta regulasi diri. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa tidak mudah ya bagi individu dengan autisme itu eh, mempunyai kemampuan problem solving, kemudian regulasi emosi atau regulasi diri, serta informasi yang itu bisa menenangkan mereka ya. Jadi eh, karena berbagai macam karakteristik autisme yang mereka miliki, sehingga hal-hal ini tidak mudah untuk mereka. Sehingga harapannya dengan adanya social story, maka itu akan bisa membuat mereka lebih terprediksi dengan situasi-situasi baru, ya. Kejadian-kejadian yang mungkin dia belum belum pernah
alami sebelumnya seperti itu gitu ya. Nah, harapannya ini nanti akan mengurangi berbagai macam kecemasan, kemudian mungkin tantrum atau meltdown atau mungkin hal-hal yang tidak bisa terprediksi oleh mereka seperti itu. Tetapi yang jelas social story ini bukan sulapan ya Bapak Ibu. Jadi em, pasti juga mereka membutuhkan pemahaman untuk memahami social story itu sehingga memang bukan sesuatu yang instan gitu untuk diberikan kepada anak dengan spektrum autisme itu kemudian langsung bisa merubah atau langsung kemudian dia bisa meregulasi dengan cukup cepat seperti itu gitu ya. Jadi tergantung juga dari em, tingkat kognitif dari individu tersebut seperti itu gitu ya dan juga tergantung dari seberapa sosial story itu bisa dipahami oleh mereka. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana menuliskannya? Jadi yang jelas kita tidak bisa ujuk-ujuk gitu ya, mak untuk sebenarnya membuat social story. Jadi kita mesti mengobservasi situasi gitu ya. Kemudian dari observasi situasi itu kita bisa membuat beberapa catatan terkait dengan persepsi anak. Jadi misalnya nih, kita ingin memberikan informasi sosial terkait dengan Car Free Day misalnya. Maka kita mesti harus mengobservasi Car Free Day itu apa. Kemudian di dalam Car Free Day itu ada apa. Kira-kira kalau di Car Free Day itu apa saja hal-hal yang bisa membuat kita itu menjadi tiba-tiba menjadi tidak enak, tidak nyaman gitu ya. Nah itu mesti kita observasi, kemudian kita catat dan nanti baru kita akan tuliskan social story itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga berupaya untuk memikirkan respon apa yang bisa memotivasi anak dalam perspektif siswa, gitu ya. Jadi kira-kira kalau anak dengan spektrum autisme dia ke Car Free Day gitu ya, responnya apa ya gitu? Apa bising, apa overwhelm, apa dia tidak suka gitu ya, atau dia mungkin di tempat keramaian itu dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan seperti itu gitu ya. Nah, itu mesti kita pikirkan beberapa respon-respon yang sepertinya itu muncul dan kemudian kita juga mesti memikirkan respon yang sebaiknya dilakukan untuk memotivasi anak atau juga sebaiknya itu dihindari oleh anak seperti itu. Nah, sebagian social story dikembangkan untuk menegaskan kepada anak atau individu tentang segala hal yang tepat atau benar. Dasarkan pada tantangan, situasi, dan pencapaian yang bisa dipelajari oleh anak atau individu ASD. Jadi, di dalam social story ini kita tidak mungkin memberikan sesuatu problem solving yang sifatnya itu tidak bisa dicapai oleh anak tersebut, seperti itu. Makanya kita penting subjek kita siapa, yang akan kita buatkan social story. Jadi memang sifatnya bisa sangat individualis gitu ya, bisa sangat individualis gitu. Tetapi bisa juga dibuat untuk sesuatu yang bersamaan atau dalam kelompok tertentu ketika memang kelompok itu sama gitu ya. Nah, tadi sudah lakukan observasi, ini pasti akan membantu fokus kita atau topik yang akan kita sampaikan dan juga bagaimana menyampaikannya. Kemudian kita identifikasi topik-topik yang spesifik. Jadi artinya topik-topik dalam social story yang akan kita buat itu sifatnya sangat spesifik. Jadi tidak sangat umum gitu ya. Misalnya peringatan Hari Disabilitas Internasional di Car Free Day misalnya seperti itu. Ya hanya tentang peringatan Hari Disabilitas itu di Car Free Day. Kalau misalnya kita ada topik lain lagi, misalnya kita mau jalan sehat atau kita mau ada pementasan musik di Car Free Day, maka sukses story-nya pasti juga akan berbeda seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kita identifikasi informasi apa yang akan kita bagikan kepada anak atau individu dengan ASD. Beberapa prinsip penulisan di sini dari Carol Gray. Itu yang pertama jelas dan positif. Jadi jelas, konkret dengan bahasanya individu autism spektrum, ya, dan hindari kata-kata yang memaksa. Jadi misalnya eh, menghindari itu artinya begini ya, menghindari itu tidak banyak menggunakan kalimat itu karena nanti akan ada kalimat direktif ya yang diperbolehkan di dalam social story. Jadi misalnya eh, kalimat yang positif itu saya boleh menunggu giliran misalnya gitu. Atau saya bisa menunggu giliran. Hindari kata-kata yang sifatnya
direktif yang berlebihan. Jadi misalnya saya harus misalnya seperti itu. Yang berlebihan artinya banyak sekali. Kemudian kalimat positif lainnya misalnya kita bisa mengawali social story itu dengan perspektif orang lain gitu ya. Jadi misalnya nih, sebagian anak ya, kadang-kadang marah-marah misalnya seperti itu. Jadi itu tidak berfokus kepada satu individu saja, tetapi memang sebagian anak kadang-kadang memang marah-marah gitu ya. Kemudian yang kedua, kita gunakan kalimat sesuai dengan levelnya anak gitu ya. Jadi kalau di coaching yang kedua ini, saya diminta untuk anak dengan level yang sudah dewasa atau yang memang pemahaman bahasanya itu sudah bukan lagi yang dasar seperti itu gitu ya. Nah, di dalam social story itu biasanya terkandung tiga struktur ini, ada judul, ada isi, dan ada kesimpulan. Kemudian gunakan foto atau gambar yang membuat individu itu lebih personal gitu. Jadi ada foto, kalau misalnya Car Free Day kita bisa ada foto tentang terkait tentang Car Free Day seperti itu gitu ya. Sehingga membuat individu itu menjadi lebih personal. Nah, ini beberapa kalimat dalam social story. Yang pertama ada kalimat deskriptif, yaitu kalimat yang menjelaskan tentang terkait tentang fakta. Siapa, apa, di mana, kapan gitu ya. Jadi siapa itu berarti ya siapa yang ada di dalam social story itu gitu. Apakah semua anak, apakah aku. Nah, biasanya social story itu identik dengan kata ganti aku atau saya gitu ya atau kami juga bisa. Tetapi kami tentu ini bukan sesuatu yang mudah dipahami untuk individu yang tingkat kognitifnya eh, di bawah rata-rata gitu ya. Sehingga kita perlu tahu betul tingkat kognitif dari anak yang akan kita bantu membuat social story-nya. Di mana, kapan, seperti itu gitu ya. Kemudian ada unsur kalimat perspektif, yaitu kalimat yang menggambarkan situasi atau perasaan orang lain pada situasi yang digambarkan. Jadi perspektif ini sebisa mungkin kita menggunakan perspektif secara umum gitu ya Bapak Ibu. Dan juga perspektif dari si individu autism spektrum yang kita bantu buatkan social story. Kemudian di sini ada kalimat direktif ya. Itu kalimat yang memberi arahan sederhana seperti tadi saya bilang saya harus duduk misalnya. Itu ketika memang betul-betul kita mengharuskan individu itu untuk duduk. Karena kalau tidak duduk misalnya nanti dia akan celaka misalnya seperti itu. Misalnya di dalam pesawat itu kan betul-betul direktifnya betul-betul jelas gitu ya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Karena ketika apa yang boleh dan apa yang tidak boleh itu tidak jelas, maka itu akan em, menimbulkan permasalahan misalnya ya untuk dirinya sendiri, individu dengan autism spektrum maupun orang lain. Kemudian ada kalimat afirmatif, yaitu kalimat yang menegaskan aturan atau nilai-nilai umum. Jadi ada aturan-aturan di situ yang boleh dilakukan gitu ya, atau nilai-nilai yang memang itu em, secara aturan itu yang tidak tertulis gitu ya, sehingga kita bantu kita buatkan itu dalam social story. Kemudian biasanya juga ada kalimat kooperatif ya, kalimat yang dipersonalisasikan tentang bagaimana anak atau individu itu merespon ya. Seperti tadi saya bilang bahwa em, perspektif itu bisa dalam perasaan orang lain atau kalimat yang kita personalisasikan terkait dengan bagaimana individu autism spektrum itu merespon. Jadi misalnya ini bisa jadi sangat individualis sekali ya, jadi tergantung berdasarkan dari individu spektrum autisme itu. Misal kalau di Car Free Day misalnya ada anak yang dia bisa dengan kebisingan, tapi juga ada yang tidak bisa dengan kebisingan. Sehingga perlu di situ, oh ya kalau nggak bisa bising berarti apa yang bisa dilakukan? Mungkin bisa menggunakan earmuff gitu ya, atau menggunakan alat-alat tertentu yang memungkinkan si individu itu bisa tetap join dalam kegiatan Car Free Day. Tetapi kita mempersonalisasikan bahwa, oh iya saya bising gitu ya. Saya sebenarnya tidak terlalu suka dengan kebisingan, nah, seperti itu diperbolehkan. Kemudian juga ada kalimat kooperatif coaching ya, kalimat yang menjelaskan apa yang boleh dilakukan orang lain untuk anak atau individu itu gitu ya. Eh, eh, eh.
Bentar, bentar. Ah, bentar. Jadi, yep. Cooperative coaching, jadi itu tadi ya kalimat yang menjelaskan apa yang bisa dilakukan orang lain untuk anak atau individu itu. Jadi kalau individu merasa ada kesulitan-kesulitan gitu ya, apa yang bisa dilakukan oleh orang lain untuk individu itu gitu. Kalau misalnya dia tiba-tiba saya pengen merasa marah atau kalau ada bising, apa yang bisa dilakukan orang lain untuk dirinya gitu ya. Kemudian ada self coaching, kalimat yang dipilih bersama anak untuk membantu mengingatkan anak tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Nah, self coaching ini tentu tidak bisa kita lakukan apabila kita tidak mengobservasi individu itu. Apa ya kira-kira yang bisa dilakukan oleh individu itu yang disukai gitu ya. Jadi kita tidak memilihkan sesuatu yang memang itu tidak disukai oleh anak tersebut gitu. Atau memang itu yang memang tidak bisa dilakukan oleh anak tersebut gitu sebagai bentuk problem solving yang kita bantu untuk anak tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Kalimat-kalimat ini pastinya itu akan bisa memberikan kesempatan bagi anak untuk bisa belajar. Nah, apakah kemudian semua ketujuh kalimat ini harus ada dalam social story? Tidak mesti harus selalu ada gitu ya. Jadi tergantung juga sekali lagi dari tujuan kita membuat social story itu apa gitu. Tidak mesti harus semuanya ada. Kemudian pastinya beberapa kalimat yang perlu dihindari terlalu banyak itu adalah kalimat direktif ya. Jadi jangan terlalu banyak dengan kalimat direktif seakan-akan individu dengan spektrum autisme itu diharuskan, diharuskan, diharuskan gitu. Tanpa kita menyelingi gitu ya dengan kalimat perspektifnya mereka gitu ya. Jadi ada perspektif dari sisi mereka gitu ya. Yang itu kita afirmasi gitu. Kita kita beri penguatan gitu ya bahwa itu boleh, oh oke seperti itu gitu ya. Barangkali seperti itu. Em, ini saya stop dulu ya, nanti akan saya bagikan Bu Reta. Coba saya share screen untuk yang contoh social story ya. Hmm, sebentar. Jadi saya sudah mendownload yang kartu ide belum ya? Sebentar ya. Ah, ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat apa belum? Belum, Mbak, belum Belum. di-share. Oke, sebentar. Saya share dulu. Hmm. Misalnya ini Bapak Ibu. Ini juga tidak selengkap kalimatnya seperti yang tadi saya tuliskan gitu ya, tetapi ini sudah mengandung beberapa hal yang dibutuhkan oleh murid saya pada saat itu gitu ya. Misalnya ini, jadi saya jelaskan di sini gitu ya, tanggal berapa sih kita mau ada acara ke Car Free Day dalam rangka Hari Disabilitas Internasional gitu ya. Jadi tanggal saya jelaskan di sini 7 Desember 2025. Tetapi bisa jadi kalau ini sesuatu yang memang belum jelas tanggalnya atau sifatnya eh, sesuatu yang sangat umum tidak perlu juga ini ada tanggal seperti ini ya. Aku akan pergi ke Car Free Day bersama teman-teman, guru, dan keluarga untuk ikut meramaikan Hari Disabilitas Internasional. Di Car Free Day, ini kalimat deskriptif ya, Bapak Ibu. Yang pertama ini. Nah, kemudian saya, di sini ada kalimat perspektif ya. Di Car Free Day ada banyak orang, seperti guru, teman sekolah, komunitas, polisi, dan keluarga lainnya akan ikut acara. Ada yang kalimat yang mungkin tidak terpahami ya, seperti komunitas seperti itu gitu ya. Tetapi ini akan bisa terdeliver dengan gambar yang ada di bawahnya ini gitu. Gitu ya. Kemudian di Car Free Day beberapa aktivitas yang bisa aku lakukan gitu. Jadi ini eh, beberapa kalimat perspektif gitu ya yang bisa dilakukan oleh individu itu. Misalnya berjalan bersama, melihat panggung atau pertunjukan, mengikuti kegiatan olahraga, berfoto dan juga mendengarkan musik.
Di Car Free Day biasanya itu ramai. Ada suara orang berbicara, ada musik, mikrofon acara, dan juga anak-anak yang sedang bermain. Aku mungkin merasa sedikit bising. Jika merasa terlalu ramai, aku bisa menutup telinga sebentar. Jadi ada memang beberapa anak yang cukup dengan dia menutup telinga sebentar, mengkondisikan telinganya supaya bisa sama gitu dengan apa suara kebisingan itu gitu ya. Tetapi ada juga anak yang memang betul-betul tidak bisanya dengan menutup telinga sebentar sehingga bisa pakai earmuff gitu ya. Pegang tangan guru atau orang tua dan juga bisa pergi ke tempat yang lebih tenang jika dia merasa bising. Nah, saat di Car Free Day, aku bisa berjalan bersama dengan rombongan. Tidak lari, sudah mulai ada kalimat direktifnya di sini. Minum, mengikuti instruksi guru, dan menggunakan crossing area saat menyeberang jika itu diperlukan. Kadang aku mungkin merasa lelah, bosan, takut, panik. Jadi aku boleh bilang saya butuh istirahat. Kemudian menunjuk kartu komunikasi, mengangkat tangan dan memegang tangan guru. Kegiatan selesai, aku boleh pulang. Aku hebat bisa ikut perayaan HDI dengan semangat. Aku anak hebat. Jadi ada kalimat afirmasinya di sini, ada self coachingnya seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi tidak semua kalimat yang tadi ada di dalam social story masuk semua di sini. Di sini ada lagi contoh satu lagi ya Bapak Ibu. Misalnya tentang berbagi mainan. Mana ini? Hmm, berbagi mainan tadi udah kayaknya. Hmm, ini ya, misal tentang berbagi mainan. Eh, ini. Ada lagi seperti ini Bapak Ibu. Ketika aku berbagi dengan teman, aku bergiliran menggunakan mainan. Jadi ini judulnya tentang berbagi mainan. Maksudnya supaya anak itu berbagi mainan dengan cara bergiliran. Ketika seorang teman datang ke rumahku untuk bermain, boleh untuk mengambil beberapa mainan khusus untuk aku dan memilih yang lain untuk dibagikan. Ibu atau ayah dapat membantuku memilih mainan yang bagus untuk dibagikan. Jadi ini memang em, ketika tujuannya itu adalah untuk di rumah gitu ya, dan memang anak itu melalui pendampingan ayah dan ibunya. Temanku mungkin berkata, "Oke, mari kita bermain dengan mainan itu sebentar." Terkadang temanku memintaku untuk bergiliran bermain dengan mainanku. Aku boleh berkata oke, dan temanku bisa bermain sebentar. Temanku akan meminta giliran lagi. Ketika temanku bertanya, itu bagus untuk membiarkan dia mendapatkan giliran. Jadi, maksudnya eh, ketika temannya itu meminta giliran, maka temannya akan bertanya dan membiarkan dia mendapatkan giliran. Saya membiarkan temanku untuk bermain dengan mainan saya untuk waktu yang singkat, dan teman saya mungkin membiarkan saya bermain dengan mainannya untuk waktu yang singkat. Ini disebut dengan berbagi. Nah, Bapak Ibu, ini untuk anak-anak yang levelnya memang apa dia sudah tahu waktu gitu ya. Karena kalau belum, maka social story ini jadi tidak bermakna untuk mereka gitu. Ketika saya ingin giliran dengan mainan, ketika saya ingin bergiliran dengan mainan maksudnya, saya dapat mengatakan kepada teman saya, bisakah saya mendapatkan giliran? Gitu. Mungkin terkadang teman saya mengatakan tidak atau tidak sekarang. Tidak apa-apa, saya bisa bermain dengan mainan lain dan bertanya lagi nanti. Saya mengatakan tidak sekarang dan terus bermain dengan mainan untuk waktu yang singkat. Ketika saya berbagi mainan dengan teman-teman saya, kami bersenang-senang, berbagi mainan yang membuat bermain menjadi menyenangkan dan membuat orang lain merasa senang.
Itu contoh yang lain dari eh, social story. Barangkali itu Mbak Reta kita bisa berdiskusi. Baik, terima kasih Mbak Retno. Saya akan mengajak untuk rekan-rekan peserta bisa berdiskusi, mungkin bisa mengetik pertanyaannya di meeting chat atau raise hand supaya kita bisa berdiskusi. Ya, dan saya juga mengajak kepada Bu Santi sama Mbak Bu Hesti bisa juga untuk ikut di dalam diskusi kita kali ini. Silahkan peserta, apakah ada pertanyaan? Monggo, apakah ada pertanyaan? Eh, halo, ada yang bisa dengar? Oke, raise hand Halo, dulu supaya saya bisa tahu yang mana karena di sini ada dua orang yang unmute. Raise hand dulu supaya saya tahu yang mana. halo. Oke, Sekolah Alam Medan ya. Baik, silakan bisa memperkenalkan diri dan pertanyaannya. Silakan. Halo, Ya, silakan. Kita bisa dengar. Memperkenalkan diri dulu. Ya Bu, terima kasih. Di sini kami dari iHomeschooling Medan. Eh, Minggu lalu kami juga sudah mengikuti pelatihan ini kan Bu. Di sini kami mau mencoba share screen, share screen hasil yang sudah kami buat social story dalam bus. Tapi kami masih belajar Bu. Jadi mohon untuk pengertiannya ya Bu Oh, dan share ya. masukannya Bu. Oke, saya jadikan co-host. Oke. Silakan. Sudah bisa share. ya, oke. Ini udah betul. Ini udah betul. Oke. Oke, di sini Bu, yang ada kami diskusi. Sudah bisa Bu? Ya, Oke, di sini di mana kami buat social story di bus. Tapi di sini kami masih belajar ya Bu. Di sini di gambar pertama di mana di halte bus. Di mana di sini kalimatnya aku pergi ke halte bus. Namanya halte 17 Adi Mulia. Aku melihat rute perjalanan bus. Nah, di gambar kedua aku duduk menunggu. Aku duduk menunggu bus datang, aku sabar, aku tidak lari-lari di halte. Kalau bus datang, aku siap berdiri. Nah, gambar ketiga, naik ke bus. Bus sudah datang, pintu terbuka, aku antri dan naik bus dengan tertib. Aku hati-hati saat naik tangga. Nah, gambar keempat, lanjut. Oke, gambar keempat, membayar tarif. Nah, di dalam bus ada mesin. Aku tempelkan kartu di mesin. Bunyi tit berarti pembayaran berhasil. Aku sudah bayar. Gambar kelima, pegangan dan kursi. Di dalam bus ada tempat pegangan jika penumpang berdiri. Ada juga kursi berwarna merah dan biru. Kursi merah prioritas seperti ibu hamil, lansia, anak disabilitas, dan sebagainya. Sedang yang gambar keenam duduk di bus. Aku duduk manis di kursi. Aku tenang selama di bus. Kalau selama di bus, kalau sudah sampai tujuan, aku siap turun. Aku siap turun. Gambar ketujuh, berdiri dan pegangan di bus. Oke. Kalau tidak ada kursi kosong, aku berdiri. Aku pegang handle kuning
dengan kuat agar aman dan tidak jatuh. Gambar ke-8, pencet tombol berhenti. Halte tujuanku sudah dekat. Aku pencet tombol merah stop di tiang. Tombol ini untuk memberitahu Pak supir kalau aku mau turun. Gambar 9, siap-siap turun. Bus akan berhenti. Aku tetap pegangan. Aku jalan pelan-pelan ke pintu keluar. Aku antri dan tidak dorong teman. Gambar ke-10, turun dari bus. Pintu keluar terbuka, aku pun hati-hati. Kalau lihat langkahku, dilarang berdiri di pintu, artinya aku harus cepat turun. Gambar ke-11, menyeberang jalan. Sesudah turun, aku mau jalan ke tempat lain. Aku menyeberang di zebra cross. Aku melihat kanan dan kiri dulu. Aman, baru aku jalan. Gambar 12, sampai di tujuan, aku sudah sampai di halte tujuan. Aku bisa lihat peta lagi untuk tahu aku ada di mana. Nah, selanjutnya ada gambar ke-13 di mana bus datang ke halte. Di sini halte berikutnya. Aku berdiri di halte, aku lihat bus datang. Bus berhenti di tulisan stop atau warna merah. Aku tunggu pintu terbuka lalu turun sesuai tujuan. Gambar ke-14, tap kartu di mesin. Aku sudah di dalam bus. Aku ambil kartu busku, aku tempelkan kartu di mesin biru. Kalau bunyi tit, artinya aku sudah bayar. Gambar ke-15, lihat layar rute jalan. Di dalam bus ada layar TV di atas layar itu ditulis K2 menuju halte Adi Mulia. Aku bisa lihat halte apa selanjutnya. Ini membantuku tahu apakah harus turun. Gambar 16, duduk di kursi. Aku lihat ada di kursi biru kosong, aku duduk di sini. Gambar 17, turun lewat pintu keluar. Bus sudah berhenti, pintu terbuka. Aku jalan ke pintu belakang untuk turun. Aku hati-hati menuruni tangga. Aku tidak melompat. Gambar ke-18, foto di halte tujuan. Aku sudah sampai di halte 17 Adi Mulia. Aku berdiri di samping papan halte. Aku berhasil dan awal Aku berhasil dari awal sampai akhir. Aku hebat. Ah, demikian social story yang kami buat. Tentang bus. Mohon masukannya, Bu. Terima kasih, Bu. Dulu Mbak Sukses. Iya, mungkin bisa agak diperbesar. Ini langsung ya Mbak Reta ya. Ya, silakan. Em, Sama saya ajak juga Santi sama Mbak Hesti, silakan. iya, nanti Mbak Santi dan juga Mbak Esti bisa juga memberikan tanggapan gitu ya. Jadi kalau yang tadi eh, Ibu dari Sekolah Medan ya, mm-mm. Ini bagus gitu. Cuman kalau untuk social story mungkin ada beberapa kalimat dasar yang di sini belum ada seperti itu gitu ya. Nah, ini lebih enak kalau ini jadi seperti sekuen ketika kita mau naik bis gitu. Jadi ini bentuknya jadi sekuen, jadi lebih ke banyaknya ke direktif ya. Aku harus gimana, harus apa, kemudian selanjutnya apa, seperti itu gitu. Jadi ini mungkin akan lebih pas gitu, lebih bagus kalau ini dibuatkan sekuen cara untuk naik bus di halte mungkin seperti itu gitu ya. Barangkali seperti itu gitu ya. Nah, kalau untuk social story sendiri sebenarnya untuk mengantisipasi di dalam halte itu kira-kira ada apa ya? Aku mungkin bisa tantrum, aku mungkin bisa marah, bisa meltdown ketika misalnya aku nggak dapat tempat duduk gitu ya. Apa yang harus aku lakukan ketika aku nggak dapat tempat duduk gitu? Oh ya, kamu bisa berdiri. Tetapi kita perlu memberikan perspektif si anak bahwa aku jengkel loh pada saat aku nggak dapat tempat duduk, misalnya seperti itu. Karena aku harus berdiri kan orang kalau misalnya eh, dia itu kondisinya ketika naik bis itu ada jajaran tempat duduk tetapi semuanya penuh, mungkin dia harus berdiri. Nah, barangkali dia jengkel. Nah, tapi pada saat jengkel itu apa yang bisa dia lakukan? Apa serta-merta turun atau tidak? Atau dia harus apa seperti itu? Gitu ya. Mungkin ya dia bisa bertanya ke orang lain.
Bisa bertanya apakah Bapak turun di mana, misalnya seperti itu. Apakah nanti kalau Bapak turun tempat duduknya bisa saya tempati, misalnya seperti itu. Jadi ini eh, sangat runtut gitu ya, sangat detail sekali dari satu instruksi ke instruksi yang lainnya dan memang lebih banyak kalimat direktifnya gitu ya. Artinya kamu harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Jadi yang itu bentuknya adalah seperti susunan ketika kamu mau ke naik bis di halte ini deh yang harus kamu lakukan gitu. Ini keren banget Ibu. Cuman mungkin kalau itu ini mau dibuat social story ini jadi Ibu akan bisa jadi dua 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 hal gitu ya. Satu ini bentuknya sekuen, yang satu Ibu tambahkan lagi social story tentang antisipasi em, apa namanya? Antisipasi kejadian-kejadian sosial yang mungkin tidak bisa terprediksi oleh anak ketika dia di halte bus maupun dia pada saat naik bus. Jadi seperti itu. Itu menurut saya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Reta atau dari Mbak Santi dan juga Mbak Hesti. Iya, mungkin Oke, dari siapa dulu? Mbak Santi atau Mbak Hesti atau Santi? eh, Oh, Santi. Oke, silakan Santi. baik, yang disampaikan oleh Bu Retno tadi sudah apa? Saya setuju. Artinya memang di situ lebih banyak bagaimana alur anak autis supaya tahu langkah-langkah ketika naik bis. Mungkin bisa ditambahkan apa yang namanya hidden curriculum, aturan sosial yang tidak tertulis begitu. Ketika apa namanya anak autis itu apa akan naik bis gitu. Yang sering kali terjadi biasanya kan aku harus menunggu bus di halte, berdiri dengan tenang, tidak mendorong orang lain mungkin. Aku bisa menunggu giliran. Kemudian ketika bisnya datang, terus apa pintu dibuka, itu kan situasi yang apa ya tidak terprediksi, biasanya orang akan saling dorong dan sebagainya. Nah itu bisa dimasukkan di situ, misalkan aku menunggu orang lain turun dulu, setelah itu aku baru naik bis dengan pelan, tidak mendorong dan sebagainya, sehingga di situ apa ya menunjukkan pesan secara tidak langsung bahwa dia memberi prioritas kepada orang yang mau turun dan juga kontrol diri supaya aman ketika naik gitu. Misalkan dengan apa ini ketika di apa duduk di dalam bis, aku tidak membuat suara keras, misalkan itu bisa mengganggu orang lain. Jadi memberikan sudut pandang apa yang kira-kira dirasakan orang lain dan juga dirinya ketika misalkan mungkin ada rasa tidak nyaman ketika ada bau rokok dan sebagainya, misalkan seperti itu. Jadi bisa dimasukkan hal-hal yang apa namanya ya hidden curriculum gitu. Misalkan ada yang pakai kursi roda atau ada yang apa disabilitas gitu, aku bisa membantu lah. Itu menunjukkan eh, bahwa ada nilai empati atau kesadaran sosial di situ kayak gitu. Itu sih dari saya, Bu. Terima kasih. Baik. Mbak Hesti mungkin ada tambahan? Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Kalau dari saya untuk mungkin memberikan masukan untuk tampilannya saja ya, Bu ya. Ya. Untuk tampilannya, untuk fotonya memang sudah bagus, jelas sekali fotonya. Terus untuk penempatan eh, fotonya juga sudah terlihat jelas. Namun untuk narasinya, mungkin narasi dalam mengilustrasikan atau menerangkan gambar tersebut atau foto tersebut, ini kata-katanya mungkin bisa dipersingkat lagi atau bisa dipisah-pisahkan. Misalnya kan kalau ini kan dalam satu foto itu ada 3 kalimat begitu ya. Itu nanti bisa dipisah-pisahkan kembali. Nah, tadi merangkum mungkin ya dari Bu Sri Retno dan Bu Santi dari social story ini atau tampilan yang sudah dibuat oleh Sekolah Alam Medan ini mungkin ada 3 yang
di dalam social story ini atau tampilan ini tuh ada yang bisa dibuat, yaitu pertama itu bagian-bagian bus. Jadi bisa menampilkan bagian-bagian bus itu seperti apa saja, ada apa saja. Tadi kan ada kursi, kursi merah, kursi biru, terus ada pegangannya, ada mesin untuk pembayarannya, ada tombol tadi untuk dipencet kalau mau turun, itu kan bisa diulas atau diberikan ilustrasi bagian-bagian dari bus itu sendiri itu seperti apa, itu untuk pengenalan busnya. Terus yang kedua, teknis penggunaan busnya. Jadi nanti tadi yang dari awal menunggu sampai dia turun itu seperti apa, itu bisa disampaikan. Yang ketiga tadi yang sudah disampaikan Bu Sri dan Bu Santi juga, kejadian-kejadian yang dapat terjadi di dalam busnya itu seperti apa, itu bisa buatkan social story-nya. Tadi juga disampaikan kalau misalnya apa sih yang bisa terjadi ketika kita nunggu bus atau ketika di dalam bus itu seperti apa dan mereka harus merespon kejadian itu seperti apa, itu bisa dimasukkan ke dalam cerita social story tersebut begitu, Bu. Oke, coba saya mau gali lagi ya. Bagaimana dengan tampilan warnanya dan urutannya ini dari kiri ke kanan, bukan atas bawah, menurut Mbak Hesti? Kalau untuk tampilan ya, kalau untuk tampilan warnanya eh, karena ini bajunya mungkin kuning ya, kekunyit ya Bu ya. Mungkin tampilan untuk backgroundnya bisa lebih kontras lagi dengan tampilan di fotonya. Itu juga bisa, mungkin bisa dicek-cek lagi untuk Maksudnya begini, tampilan yang bagaimana kita bisa membuat foto menjadi yang utama? Kalau dengan warna latar belakang warna kontras yang mencolok, ada kemungkinan nanti berbagi nih mana yang paling fokus. sama ininya. Karena Mm, 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 sama-sama mm, mm, mm. menonjol nih dari gambar dan warna latar belakangnya. Misalkan cara untuk membuat gambar dan tulisan menjadi fokus, latarnya dibikin bersih putih misalkan, atau lebih warnanya muda supaya nggak saingan warna oranye dan gambar foto orang Warna menulis. gambarnya, iya, iya betul betul betul. Kalau Terus bahasanya gimana nih? Kombinasi bahasa Inggris, bahasa Indonesia. iya, kalau untuk penulisannya memang sebaiknya kalau misalkan menggunakan bahasa Inggris ya bahasa Inggris semua. Kalau misalnya menggunakan bahasa Indonesia semua. Terus Bisa untuk jadi kelebihan ya kalau bikin dua versi bahasa Indonesia iya semuanya, betul, bahasa Inggris versi bahasa Inggris. Tapi kalau mix tidak disarankan ya, kurang disarankan. iya betul. Baik. Terus urutannya ke kiri ke kanan, ada masalah nggak Bu Retno? Atau baiknya bagaimana? Iya, jadi ini mungkin kalau ini bentuknya social story, ini juga akan kebingungan kalau dari sisi urutan sebenarnya ya. Jadi ini yang mana dulu gitu, stepnya gitu. Walaupun di sini ada sih ada gambar satu gitu ya, ada gambar dua, ada gambar tiga, tetapi bisa jadi mungkin ada anak yang gagal paham gitu ya. Setelah itu aku harus kemana gitu. Mungkin ada baiknya kalau ada diberi tanda panah seperti itu atau ada gambar nomor satu di atasnya gambar itu mungkin akan bisa membantu yang agak besar barangkali seperti itu. Mm-mm. Eh, ya, mungkin dipertimbangkan ini siapa yang akan membaca. Kalau memang ini untuk anak-anak yang sudah eh, paham membaca dengan fasih atau anak-anak dengan high functioning, mungkin ini bisa dipahami karena mereka melihat angkanya 1, 2, 3. Tapi kalau ini mau diberikan untuk semua anak, untuk mudah dipahami, kemungkinan ini nih batasannya. Karena belum tentu semua anak maksudnya bisa peka urutannya bisa dari kiri ke kanan. Karena mereka biasa social story juga dari atas ke bawah ya. Itu bedanya eh, sequence dan social story. Mungkin dipertimbangkan. Juga apa? Saya paham ini simetrik sekali ya. Eh, Juga perlu dipertimbangkan mana yang orang perlu fokus. Memang ini kelihatannya fokus utamanya ke gambar daripada ke tulisan. Sehingga sekali lagi ini bisa dipertimbangkan apakah memang fokusnya besar ke gambar atau mau proporsional gambar dan tulisan
sama besarnya supaya orang bisa membaca tulisannya dengan baik. Kira-kira itu. Tapi saya pengen ngegali lagi nih, karena ini sepertinya masih ada kerancuan. eh, Memang sering terjadi kesalahpahaman sequence sama social story. Nah, mungkin adakah teman-teman yang lain yang bisa menjelaskan apa sih perbedaannya sequence? Sequence itu artinya urutan, ya. Dan apa bedanya dengan social story? Karena kalau seperti ini, terus terang ini lebih dilihat sebagai sequence, belum social story. Target kita lomba social story, bukan sequence. Mungkin ada yang bisa kasih masukan, rekan-rekan yang lain? Jadi arahannya lebih untuk membuat ini menjadi social story ya, teman-teman di media. Iya, Kalau dengan versi bisa ini. Sebenarnya ini bisa, Mbak Reta, dibuat social story, tapi memang tidak se ini kan banyak ya. Jadi bener kayak Mbak Reta tadi ini lebih ke sequence gitu daripada social story. ini Tapi masih ini harus bisa dibuat direvisi. social story. Betul, betul. Ini Iya, masih bisa. tapi Caranya gimana? direvisi, betul. Nah, Harus ada komponen apa? mm-mm. Makanya ini bisa disebut sebagai social story, bukan lagi hanya sequence. Gimana? Teman-teman Iya, mungkin seperti diajak tadi Bu dulu. Santi bilang ada deskriptifnya ya. Heeh, iya, ada deskriptifnya seperti itu tadi ya. Hidden Deskriptif kurikulum apa, tadi Ibu? maksudnya ke kalimat deskriptif gitu maksudnya. Deskriptifnya tuh deskriptif apa? Karena Ah, kalau sequence juga ada iya, deskriptif lingkungan ya. iya. Jadi misalnya aku hari ini mau pergi naik bis di halte bus misalnya seperti itu. Jadi ada deskripsinya di situ gitu. Ada aku mau pergi kemudian naik bis di halte misalnya seperti itu gitu Bu. Yes. Jadi deskripsinya dalam bentuk cerita di mana orangnya menyatakan diri sebagai kata kerja pengganti pertama, saya atau Iya, aku, ya. iya Dan saya atau ceritanya aku. harus alur cerita. Iya, betul. Pastikan ceritanya juga Anda udah paham ini yang baca kira-kira kemampuannya gimana, gitu ya. Nah, kalau aku berarti harus ada perspektif tentang apa yang dialami orang itu, ya. Dan paling khas social story itu harus ada penjelasan tentang suatu persoalan yang mungkin terjadi di dalam satu konteks dan bagaimana perasaan dia diceritakan di cerita itu. Ketika menunggu, aku biasanya bosan. Atau aku ketika menunggu di halte akan kepanasan, tubuhku gerah. Nah itu. So, ada perasaan yang muncul. Nah, ini kelebihannya kalau kita bekerja dalam tim. Ya, mungkin individu autistik akan lebih teliti membuat detail gambar dan urutan, tapi pengelolaan rasa, mengidentifikasi perasaan si subjek dibutuhkan juga bantuan dari guru atau mungkin orang-orang yang lebih bisa menjelaskan perasaan yang terjadi dalam satu situasi. Ya, nah ini guru-gurunya perlu lebih peka menangkap apa sih kira-kira perasaan yang muncul kalau berada dalam satu situasi sosial atau persoalan di dalam situasi sosial. Kalau menurut Ibu Guru, apa sih persoalan yang bisa muncul kalau lagi nunggu bus? Gimana, Ibu Guru atau guru-guru? Bosan, gelisah. Nah, gelisah. Nah, cerita tuh perlu ada narasi begitunya. Ya, terus baru dijelaskan bagaimana problem solvingnya. Kalau aku bosan, kepanasan, apa yang harus dilakukan? Nah, itu yang bikin ini bukan lagi sequence, tapi sudah penjelasan bagaimana melakukan sesuatu di dalam konteks sosial tertentu. Ini social story komponen utamanya. Gitu ya, Bu Retno? Iya benar, sepakat Mbak Reta. Seperti itu. Jadi perlu dikasih Ada masa. perspektif dari individu, ya, ada perspektif ya, ada perspektif yang kita afirmasi bahwa oh iya individu spektrum ataupun yang lain tuh kalau nunggu itu dia panas, dia bosen, Hmm. seperti itu gitu. Oh, betul. Nah, Ya.
saya sarankan juga ini buat yang lain ya, bukan hanya untuk Medan. Jadi nanti Anda kan diminta mendampingi social story-nya dengan lembar penjelasan social story ya. Jadi Anda tuh membuat ini untuk apa, targetnya siapa, yang mau dibangun apa. Jadi bukan cuma social story-nya aja, ada penjelasan social story-nya. Nah, saya sangat menyarankan di penjelasan tentang social story, tolong uraikan apa target kemampuan sosial atau keterampilan sosial yang ingin dibangun oleh social story ini. Misalkan, dalam social story, bedanya dengan sequence, dia tidak hanya bertujuan membuat anak atau individu autistik mampu naik bus. Kalau itu cukup dengan sequence. Tapi di dalam social story, misalkan, individu autistik mampu mandiri naik bus dan mengelola emosinya ketika bosan dan atau marah kalau menunggu terlalu lama atau menunggu bus yang jadwalnya tidak pasti ya, khasnya Indonesia ya. Kalau di luar negeri bisa nih nanti ada satu tahap melihat jadwal bus, tapi di Indonesia sayangnya jadwal bus nah tidak terjadi ya Bu Retno ya, tidak. Eh, ada sih yang bus ke bandara kayaknya, tapi ya itulah ya. Ini ada kemungkinan konfliknya adalah atau persoalan adalah anak autistik paling nggak suka nunggu nggak jelas. Nah, target social story Anda adalah membuat mereka selain siap naik bus sendiri dan mampu mengelola menunggu walaupun jadwalnya belum pasti. Mereka sudah bisa mengelola dirinya dengan menunggu. Ini adalah yang disebut target sosial. Namanya juga social story ya. Harus jelas target sosialnya apa. Sorry, bukan target sosial. Target keterampilan sosial yang akan dicapai menggunakan social story ini apa? Apakah bisa dipahami, Medan? Bisa Bu, bisa Bu. Oke, good. Berarti eh, bertanya Bu, bisa kan Bu? Ya, silahkan. Berarti ini kalau dari secara fisik, sosial story kami ini terlalu ramai fotonya begitu kan Bu? Eh, ya nggak segitu sih. Kita bukan, Lebih ke sequence kalau menurut saya ya, ya, Anu, Iya. tuh, sepertinya ini lebih ke lebih, Terus urutan. ya itu dia. ya, terus ini kan Bu, berarti kami ubah aja ya Bu dari biar dari atas ke bawah karena seperti yang dikatakan tadi, kalau ke samping mungkin eh, jadi gagal paham gitu. Berarti dari atas ke bawah kan Bu fotonya Tidak wajib, ya. Tapi kalau dengan wajib. kepenuhan informasi seperti ini dan ke samping, Ah, ini energi mental yang digunakan untuk memahami akan lebih tinggi. Itu sebabnya kita minta proporsi gambar dan tulisan dibuat lebih seimbang, lalu urutan juga apa ini namanya ya, disederhanakan, ya, supaya orang lebih mudah memahami. Memang kalau saran tadi adalah ada kemungkinan orang lebih terbiasa social story atas ke bawah. Tapi bukan berarti samping nggak boleh. Cuman Anda pertimbangkan baik-baik. Jadi itu keputusan Anda. Kita tidak meminta Anda merubah, tapi pertimbangkan. berarti nanti di kalimatnya juga lebih kami buat ke cerita kan, Oh, kayak ada cerita. perasaan, ada masalah yang dipecahkan seperti itu. Betul. Dan pastikan masalah yang dipecahkan itu nanti terkait tuh sama penjelasan social story-nya. Masalahnya apa? Keterampilan sosial yang ingin dibangun apa? Ya, misalkan masalah yang Oke. mungkin adalah menunggu jadwal bus yang tidak pasti. Masalahnya apa nih? Maka keterampilan sosial yang harus dimiliki, dibangun dengan social story ini apa? Ada lagi pertanyaan? Ini Bu, untuk foto-fotonya adakah batasan fotonya Bu? Kalau Atau bebas saja seperti itu Bu? tadi sih kalau dari penyampaian saya Mbak Hesti juga saya setuju fotonya sudah sangat jelas. Ini justru fotonya kualitas yang bagus. Ya Bu Retno ya, fotonya sih kualitasnya sudah baik ya. Iya, bagus itu. Ini saya coba kasih contoh ini ya, Mbak Reta, yang social story tapi bentuknya seperti yang cognitive rehearsal gitu.
Oke. Tapi Mungkin bisa ada jadi. ada keterampilan sosial apa yang harus dipelajari, yang harus Nah, dia inikan gitu ya. Tapi bentuknya jadi kayak mirip dari samping kanan ke kiri gitu loh, Mbak Reta, jadi bukan dari atas ke bawah. ya, ya, ya. Ya, Ini memang kalau bentar ya. sudah Oke. lebih fasih membaca, karena kan urutannya kan samping ke kiri ke kanan ya kita ya cara Kalau membaca. mau dibuat, saya izin share ya Mbak Reta sebentar ya. Saya izin share nih teman-teman. Tadi mana ya? Aku buka mana tadi? Satu lagi ini mungkin ya. Coba. Nah, ini bisa, tapi di sini seperti tadi yang Mbak Reta bilang, ada keterampilan sosial tertentu yang mesti harus ada di situ, Bapak Ibu. Apa ini? Kok cuma ini? Ini misalnya ya. Aku sedang menonton televisi, misalnya gitu ya. Ibu berkata volume TV-nya terlalu keras, tolong kecilkan. Nah, aku merasa marah dan berpikir untuk berteriak. Tapi aku tidak boleh berteriak, maksudnya. Aku tidak berteriak di sini. Aku akan mengambil napas dalam-dalam dan berkata, oke ibu, saya akan mengecilkannya. Aku mengecilkan volume di televisi. Ibu senang aku mengecilkan volume dan membawakanku hadiah. Aku senang. Jadi ini simple gitu ya, tapi mengandung arti bahwa ya pada saat dia nonton TV, volumenya keras, minta tolong dikecilkan, ini pasti marah gitu ya. Ya seperti inilah seperti yang tadi Bu Reta bilang ya. Ada keterampilan sosial tertentu Katakan. yang khas di dalam sosial Betul, story itu betul. yang perlu disampaikan gitu. Saya share aja di chat ya. Nah, ini Gitu juga Mbak yang Reta. menarik di sini bisa dilihat bahwa ketika ke samping, supaya lebih banyak orang yang paham, informasinya dibuat lebih sederhana, ya kan? Tadi kan yang dibuat dengan latar belakang oranye, gambar sangat dominan, tulisan lebih kecil, 4 lembar. Ini agak apa sensorisnya itu cukup besar ya, cukup banyak. Nah, kalau dibuat sederhana seperti itu tadi, ini akan membantu memudahkan. Jadi walaupun ke samping, tapi orang dengan kemampuan baca yang sederhana pun tetap bisa memahami. Itu maksudnya. Oke. Ada pertanyaan di grup pengumpulan gambar berupa PDF, ya bisa PDF, JPEG, eh, silakan bisa dibaca, ya itu memang dilakukan seperti itu dan ditambah penjelasan. Karena supaya kita lebih memahami ya, mengapa ini dibentuk, targetnya siapa gitu ya. Keterampilan sosial yang ingin dibangun apa. Mungkin ini juga bukan hanya untuk kriteria penilaian ya, akan sangat membantu peserta supaya bisa memahami betul bahwa sedang membuat social story, bukan hanya sequence. Nah, ini menurut saya pelajaran berharga buat kita semua ya, karena memang sering kok ini ketuker ya, sequence sama social story. Jadi terapis di Medan juga sama belajar nih, kapan kita lagi bikin sequence, kapan kita bikin social story. Gitu ya. Apakah membantu Medan? Yang belakang mau ada yang nanya? Kami kan bisa membantu. Cukup membantu ya. Biasanya siapa? Oke, baik. Ke depan. Saya bertanya Social lagi. story Bu sangat membantu Bu. Ya, ya, ya. Nanti Medan bisa bikin lebih banyak lagi nanti social story karena harus ada skill sosial yang muncul dari situ. Menunggu. Oh iya, sama masukan saya lebih ke Ya situ. Bu. Ini kayaknya bus spesifik di Kota Medan kayaknya ya. Maksudnya itu nggak Ya bus semuanya listrik begitu. di kota. Nah, bisa jadi target Anda adalah pembelajaran, yaitu misalkan kalau di Jakarta ada Transjakarta ya. Jadi judulnya adalah naik Transjakarta secara mandiri atau gitu. Aku naik bus Transjakarta. Target sosialnya Judulnya adalah gitu. keterampilan sosial menunggu, bayar pakai e-money, ya, berhati-hati di jalan, apa terhindar dari pelecehan seksual atau mungkin kekerasan atau pencopetan ya. So, ada banyak persoalan sosial yang bisa terjadi pada satu situasi spesifik. Nah, ini kayaknya perlu dispesifikin. Naik bus apa ini namanya? Bus bus Medannya?
Bus listrik Kota Medan. Bus listrik Kota Medan. Bayarnya gimana? Itu tadi ya, pakai tap juga ya. So, Pakai kartu e-tol, pakai QRIS. ya, 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 ya. Ini bisa Ditarik jadi kalau dibikin spesifik, kelak Sekolah Alam Medan bisa berjejaring sama bus listrik Medan untuk menjadi salah satu sumber pembelajaran buat seluruh orang autistik atau orang dengan hendaya komunikasi di Kota Medan untuk bisa naik bus listrik ini. So you can use that, the exact name. Nah, itu jadi justru nanti peluang untuk bekerja sama ya. Siapa tahu nanti Anda bisa bikin pelatihan naik bus di Kota Medan. Nanti social story-nya bisa Keren ya, Mbak banyak Reta, itu tempat. bisnya. Iya, betul. Amin, Bu. Yes, Jody Amin. bantu ya. Ya, Good. amin. Terima Amin. kasih ya. Oke. Oke. Baik. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan, Medan? Untuk bus cukup sih, Bu. Cukup. Gimana tuh? Oke. Terima kasih juga untuk Tapi ada social story lagi. Oh gitu. Oh ya. Sambil kita tanya ya, teman-teman yang lain ada apakah ada? Nanti kalau nggak ada kita lihat lagi social story dari Medan ya. Thank you untuk memfasilitasi kami belajar dengan memberikan contoh. Kita apresiasi banget ya. Kita yang namanya belajar jangan takut apakah ini sudah paling sempurna atau nggak perlu. So I appreciate that. Good job. Thank you. Kita tanya Bu Retno, siapa lagi mungkin ada yang mau bertanya atau mau diskusi hasil kerjanya? Peserta, silahkan. Kalau nggak ada, baru kita balik lagi ke Medan yang sudah bersiap-siap memang Oh, bertanya. dari Bu ini, Mbak Reta, Bu LSNA ya? Oh, Bu LSNA, ya. Ibu boleh open mic-nya, Bu? Bu Lilis. Oh, itu Lilis. Oh, Bu Lilis. Oh, Bu Lilis toh. Ya, Bu Lilis Malang toh, nggak salah ya? Iya, Bu. Bu Lilis Malang. Silahkan di unmute, Ibu, biar kedengeran. Saya dari ini Sidoarjo, Bu Retno. Dulu Oh, pernah di Malang waktu itu sama teman saya. oh, Jenjen, Bu Lilis. Boleh saya share screen Boleh, untuk sebentar. Saya Monggo. jadikan co-host. Monggo. Ya, silahkan. Sudah saya jadikan co-host, Ibu. ini. Apakah sudah Belum, Bu. Recording in progress. Ada share di bawah itu coba Bu Lilis. Ada kalimat share di bawah. ini saya Bisa diperbesar ya, Bu Lilis ya? sebentar. Nah, ini saya membuat aku pergi ke dokter dengan JKN. Kemudian aku punya kartu JKN. Kartu JKN membantuku berobat ke dokter. Kadang aku merasa tidak enak badan, aku bisa bilang ke ibu atau ayah. Ibu atau ayah mengajakku ke puskesmas atau klinik. Aku membawa kartu JKN.
Di sana aku perlu mengantri, aku bisa mengantri dengan tenang. Saat menunggu, aku bisa melihat buku, bermain vinjet, atau tarik nafas. Namaku akan dipanggil, aku masuk ke ruang dokter, dokter memeriksaku. Dokter melihat mulutku atau mendengar nafasku. Aku boleh merasa sedikit tidak nyaman, tapi itu tidak apa-apa. Setelah selesai, aku dapat obat dari JKN. Aku merasa lebih baik dan boleh pulang ke rumah. Aku hebat, periksa ke dokter. Mungkin itu saja yang bisa saya share. Mungkin ada masukan atau mungkin tambahan dari hasil pekerjaan saya nggih, Bu Retno, Bu Margareta. Iya, coba naik ke atas tadi Bu Lilis ya. Di situ deskriptifnya dia pergi berobat pakai kartu JKN, Jaminan Kesehatan Nasional itu ya, BPJS maksudnya ya Bu ya. Betul, Bu. Oke, ke atas lagi coba Bu. Karena kecil ini ya, apa? eh, nah, aku punya kartu JKN. Kartu JKN membantuku berobat ke dokter. Nah, maksudnya, nah jadi ini mungkin bisa yang di atas itu bisa kadang-kadang aku merasa tidak enak badan. Bisa ditaruh di atas tuh Bu Lilis susunannya. Baik, kayak mungkin penyebabnya Ya, dulu ya, Bu ya. jadi kadang-kadang aku merasa tidak enak badan. Ketika aku tidak enak badan, maka aku bisa pergi ke dokter atau ke klinik. Nah, untuk pergi ke dokter, aku menggunakan kartu JKN. Nah, ini em, sebenarnya, Bu, ada hal yang besar lagi yang itu bisa di breakdown lagi, Bu Lilis, menurut saya. Nanti mungkin ada tambahan dari Mbak Reta dan teman-teman semua. Sebenarnya mau diangkat ini mau pergi ke dokternya atau mau berobat menggunakan JKN, karena ini dua hal yang berbeda, menurut saya. Karena kan kalau tahapan-tahapan JKN kan ada lagi tuh, Bu, yang spesifik lagi kayak gitu ya. Terus gimana cara menggunakannya, jadi bentuknya nanti lebih ke kayak sequence gitu kalau untuk JKN. Tapi kalau untuk pergi ke dokter dengan segala kayak misalnya kalau ke klinik, berarti nanti apa ya yang terjadi di sana gitu. Gimana caranya aku ngantri, gimana caranya aku menunggu dokter, kayak gitu, Bu. Terus kemudian ketika sudah dipanggil namaku, aku harus gimana? Dudukkah gitu? Atau aku berbaring seperti itu, kemudian dokter akan mengambil stetoskop untuk memeriksa dadaku, aku harus mengambil napas panjang, misalnya gitu ya. Atau kemudian dokter juga akan memeriksa mulutku, aku diminta untuk membuka mulut. Membuka mulut itu kan kadang dokter pakai itu loh, spatula yang tidak mengenakan itu ya Bu ya. Oh, Nah itu jadi mungkin perlu. dijelaskan itu nggih, Bu ya, kayak alatnya dari dokternya. Iya, kadang Kak, bukan kadang kala ya, anak saya aja sampai sekarang itu nggak mau buka mulut karena dokternya masih pakai spatula dan karena dia tuh nggak bisa lebar gitu loh membuka mulutnya. Padahal anak saya itu SMP loh, SMP kelas 3. Jadi kadang untuk melihat apakah sumbernya apakah ada peradangan di dalam tenggorokan kan dokter mesti minta buka mulut ya supaya dia itu mengangannya itu besar. Itu dokter kadang pakai spatula gitu loh Bu. Apa sih itu? Yang untuk menekan lidah itu. Nah, itu apa ya? Itu bisa dimasukkan juga ke dalam social story yang kemudian kalau dia tidak mau harus gimana kayak gitu kan. Karena tidak semua mungkin individu autistik itu bisa buka mulut sesuai dengan arahnya dokter. Jadi itu bisa di breakdown lagi menurut saya sosial story-nya Bu Lilis. Itu Mbak Reta mungkin ini ada masukan dari Mbak Reta, Mbak Oke, Santi, Mbak Hesti. mungkin saya paham Ibu, saya apresiasi. Ini sepertinya diarahkan untuk individu autistik dengan pemahaman yang sangat sederhana, pemahaman kompleksitas yang lebih sederhana, ya, sehingga dibuat langkah-langkahnya sangat detail satu persatu ya, satu kalimat atau satu ide, satu gambar. Saya paham. Namun sekali lagi memang nanti penilaiannya adalah bagaimana pergi ke dokter apa menggunakan JKN.
Ya, dan kita tahu JKN sekarang ini sudah menggunakan online ya untuk registrasi, kapan pergi ke puskesmasnya. Nah, ini memang yang harus menjadi kekuatan cerita konteks social story-nya. Nah, jadi ini bukan hanya sekedar pergi ke dokter, tapi bagaimana menggunakan JKN. Karena social story kita memang untuk mendukung individu autistik menggunakan layanan publik. Diharapkan dengan membaca social story yang kita buat, mereka menjadi lebih mandiri kelak. Nah, mari coba kita diskusikan, kira-kira kalau seorang individu autistik mau membuat JKN dan mengakses layanan kesehatan lewat JKN, kira-kira apa ya persoalan sosial yang bisa muncul misalkan? Apa Ibu Lilis? Biasanya itu kan ditanyai ya Bu ya, Kak Tia itu tadi dengan online ya, dengan perawatnya gitu. Eh, Kayak menggunakan tensi dulu. Biasanya kan seperti itu, baru ke dokternya itu membuka mulut seperti itu. Terus kadang juga Pergi ke ke dokter ya perawatnya Bu itu ya? kan, Nggih, itu pergi ke iya, dokter. Kalau Ibu pernah menggunakan JKN Bu? iya, eh, ya apa punya, kebetulan juga punya. Jadi Hmm. biasanya itu apa Bu, kayak online dulu gitu. Jadi ditanyakan kayak KTP-nya mana seperti itu. Terus mengisi identitas, menunggu. Setelah itu ditensi. Kadang gitu ditanya apakah menggunakan kartu JKN atau mandiri seperti itu. Ibu waktu Itu pertama sih. kali pakai JKN, bikin akunnya nggak, download aplikasinya nggak Bu? Kebetulan sudah di ini Bu apa? Dibikinkan sama petugas gitu oleh anggota keluarga saya yang lain. Mungkin itu Bu bisa jadi salah satu konfliknya atau persoalan sosial yang bisa muncul. Ketika saya pergi ke puskesmas, saya harus mendownload aplikasi. Saya tidak tahu caranya mendownload aplikasi. Aku bisa bertanya kepada petugas kesehatan bagaimana cara mendownload aplikasi. Gitu, Bu. Itu mungkin salah satu situasi sosial yang Ibu bisa perkuat keterampilan sosial bertanya untuk menyelesaikan satu persoalan. Nah, ini khasnya social story. Jadi ada satu persoalan, perasaan yang dimunculkan, aku bingung, aku tidak bisa mengisi JKN sendiri, aku bisa minta bantuan ke perawat. Ya, jadi sekali lagi kita pingin bukan hanya sekedar sequence, tapi menjadi social story dengan memberikan konflik-konflik sosial yang mungkin terjadi dan bagaimana cara penyelesaiannya. Kira-kira bisa dipahami Bu Lilis maksud saya? Iya, cukup bisa dipahami Bu Margaret. Mhm. Jadi kita pinginnya gini Bu, supaya individu autistik yang membaca social story Ibu bisa mandiri dari mendownload aplikasi, mengisi aplikasi, memahami bagaimana cara membuat jadwal melalui aplikasi, ya, dan pergi ke dokter atau puskesmas sesuai dengan jadwal yang sudah disusun di aplikasi, menunggu ya, mendapatkan layanan dan kembali pulang. Itu baru sequence-nya aja. Tapi Ibu perlu memperkenalkan ada suatu persoalan yang akan membutuhkan suatu keterampilan sosial. Dan tugas social story menjelaskan bagaimana cara menghadapi persoalan yang bisa muncul. Tadi yang pertama, jika aku tidak tahu membuat akun, mendownload dan membuat JKN, akun JKN-ku, aku bisa tanya orang. Mungkin juga nanti ketika duduk menunggu bising, aku capek, aku jadi tidak enak, Ibu kasih ke penyelesaiannya bagaimana? Ya, apakah dia harus bawa sesuatu dari rumah, membaca saja, fokus membaca, tidak mendengar atau pakai headphone, ya? Dan kalau pergi ke dokter, mungkin juga supaya dokter paham siapa aku bawa buku kartu autismeku misalkan. So, dokter sudah tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan aku membawa
apa biodataku atau profilku, apa yang bisa aku sampaikan atau tidak. Ini kalau social story yang seperti itu maknanya akan sangat kuat mendukung kemandirian individu autistik untuk bisa belajar bagaimana menggunakan JKN untuk mengakses layanan di Vaskes primer. Apakah bisa dipahami, Bu Lilis? Cukup bisa dipahami, Bu. Baik, baik. Terima kasih, Bu Lilis. Ada pertanyaan lanjutan atau masukan dari Santi dan Mbak Hesti? Saya sudah cukup, Bu Reta. Insya Allah semua sudah eh, banyak disampaikan oleh Bu Reta, termasuk juga beberapa poin yang jadi apa namanya ciri khas di social story tadi. Terima kasih, Bu Reta. Baik, terima kasih. Mbak Hesti, ada lagi? Kita masih ada masih ada satu lagi permintaan dari Sekolah Alam Medan. Tapi saya tanya dulu yang lain, memang ada pertanyaan atau tidak sebelum saya share kesempatannya ke Sekolah Alam Medan untuk mendapatkan masukan. Karena waktu kita sekitar kurang dari setengah jam lagi mungkin bisa diluangkan. Istilahnya ini nanti malu bertanya sesat di jalan nih, mending nanya sekarang. Karena memang kesempatan kami memberikan feedback, input itu memang pada saat ini, ya. Apakah ada yang lain? Saya mau coba tunjukkan Bu Reta, apakah Dari boleh? mana ini? Oh, Arum Arum ya? Elgani Kids, Bu Reta. Baik, oke. Iya. Sekolah Alam Medan tunggu dulu ya biar temennya bergantian. Saya sudah jadikan Elgani jadi co-host, silakan Anda bisa share. Terima kasih Bu Lilis, semoga sukses. Boleh diskusi sama teman-teman lainnya juga di kota Anda atau di tim Anda ya. Selamat bekerja. Baik, Bu Reta. Ini saya mau menjelaskan sedikit terkait tugas social story di Elgani Kids. Salah satunya adalah tema transportasi di pesawat. Untuk tema yang kita angkat yaitu ketika saya berada di pesawat. Terdapat beberapa langkah-langkah. Satu, yaitu aku mencari nomor kursi pesawat yang sama dengan nomor tiketku. Hore, aku temukan kursiku. Dua, aku duduk tenang di kursi. Tiga, saat pramugari bicara, aku diam dan mendengarkan arahan. Itu penting. Empat, aku pasang sabuk pengaman. Klik sabuk pengaman sudah terkunci. 5. Saat pesawat sedang terbang, aku duduk tenang, aku bisa membaca buku atau mendengarkan musik. 6. Saat pesawat naik turun, telingaku mungkin terasa sakit, tapi tidak apa-apa, itu hanya sebentar. 7. Aku bisa sambil mengunyah atau minum air untuk meredakan rasa itu. 8. Jika terjadi guncangan, aku pegang tangan orang tuaku, lalu tarik nafas pelan-pelan. 9. Sudah sampai, aku keluar dengan sabar, hati senang, aku sudah hebat. Sudah sekian seperti itu, Bu Reta. Mungkin ada masukan atau tambahan, Bu? Silakan mungkin dari Bu Retno, Bu Santi dulu. Iya, ini udah sebenarnya penggambaran untuk sosial story-nya sudah ada gitu ya. Cuman mungkin yang pertama itu ada deskripsinya gitu ya Bu Arum ya. Jadi nggak moro untuk diawali dengan aku mencari nomor kursi pesawat gitu maksudnya. Dan juga judulnya itu ketika saya berada itu masih ketika saya naik pesawat gitu ya maksudnya ya. Ketika Ya, saya betul. naik pesawat terbang gitu ya. Oke, Ketika saya baik. naik pesawat terbang. Jadi em, ketika mau naik pesawat terbang itu sebenarnya kan rangkaiannya ada banyak sebelum sampai dia harus cari kursi dan seterusnya. Jadi dia mesti harus ke bandara gitu ya. Terus bila mana dia harus naik pesawat itu apa gitu. Maksudnya mungkin mau pergi kemana sehingga harus pakai naik pesawat seperti itu gitu loh Bu Arum. Itu mungkin ada di deskripsi di dalam sosial story itu gitu. Mungkin aku mau pergi ke rumah nenek di luar pulau misalnya. Sehingga aku butuh eh,
pesawat terbang untuk menuju ke rumah nenek itu, misalnya seperti itu. Nah, terus kemudian baru di situ ketika mau naik pesawat terbang, maka aku harus pergi ke bandara. Kemudian sesampainya di bandara, ini beberapa hal yang aku akan temui, misalnya seperti itu. Di bandara itu ada apa gitu. Nah, terus setelah itu aku harus ngapain gitu kan. Nah, aku harus ngapain itu boarding ya pastinya ya. Oh, sebelum sampai ke pesawat itu maksudnya gitu. Nah, setelah itu aku akan aku akan cari nomor kursi pesawat itu gitu. Barulah nyampe ke yang itu tadi. Aku harus duduk dengan tenang di kursi. Kemudian saat pramugari berbicara, aku akan diam dan mendengarkan arahannya gitu. Itu penting gitu ya. Mungkin walaupun mungkin sebagian dia tidak tidak bisa memahaminya karena cepat sekali ya kalau pramugari itu berbicara. Jadi seperti itu. Nah, step yang ini yang nanti bisa masuk lagi di situ ya. Aku harus pasang sabuk pengaman sampai terdengar bunyi klik gitu. Baru itu aman seperti itu. Gitu sih. Terus sampai kemudian pesawat itu take off ya. Take off, kemudian dia landing ya, Bu Arum ya. Benar, Baru Bu. baru dia selesai di situ. Ha-ha. Naik atau turun, oh, naik ya. Nah pada saat naik itu barangkali ada di situ perspektif yang up. Pada saat pesawat naik itu kan ini ya, pesawat akan sedikit bergetar, misalnya seperti itu. Pesawat akan sedikit bergetar, kemudian setelah itu eh apa kamu bisa berpegangan tangan seperti itu gitu ya. Karena sampai dengan hari ini tuh saya takut sekali itu pada saat take off dan landing. Itu saya nggak pernah bisa, itu saya misalnya, ya. Bukan individu dengan spektrum autisme. Saya butuh untuk berpegangan erat sekali itu di samping kanan samping kiri. Jadi kalau samping kanan kiri saya itu bukan orang teman saya atau orang lain, maka saya akan permisi, Pak mohon maaf ya saya harus pegangan gitu. Seperti itu gitu. Nah, pada saat landing pun juga akan seperti itu. Nah, itu mungkin sebagian besar dialami oleh individu dengan spektrum autisme. Hal-hal yang seperti itu. Makanya memang butuh observasi kan tadi saya bilang di awal. Kita mesti mengobserve itu di pesawat pada saat boarding. Nah, itu seperti apa? Mungkin seperti itu, Mbak Reta. Ya, Terima kasih, Bu Retno. silakan Bu Santi. Baik, pertanyaannya yang pertama ini untuk usia berapa gitu, karena di gambarnya itu kan sepertinya anak kecil gitu ya. Kemudian seperti yang disampaikan Bu Retno tadi di awal, dia langsung cari nomor duduknya. Nah, padahal kalau misalkan usianya masih kecil biasanya proses itu masih dibantu orang tua, kemudian tiketnya itu pas masuk ke pesawatnya itu kan bisa ditunjukkan ke pramugarinya, oh ditunjukkan tempat duduknya. Karena tiba-tiba di nomor 8 ketika terjadi goncangan aku pegangan sama orang tua itu. Tiba-tiba ada orang tua di awal tidak ada informasi begitu. Padahal bisa jadi ketika konsisten tidak ada orang tua, mungkin bisa ditambahkan, aku akan menyampaikan kepada pramugari atau petugas bahwa aku membutuhkan apa nih A, B, C. Misalkan aku butuh beri apa untuk lebih tenang atau apa seperti itu. Itu bisa jadi masukan begitu. Atau ketika bosan, bisa mengajak ngobrol orang di sebelah begitu, atau ketika aku tidak paham apa yang disampaikan oleh pramugari, itu kan ada visualnya juga ya di kantongnya kursi itu, aku bisa pelajari itu, ambil di kantong kursi supaya dia lebih paham apa sih sebenarnya yang diinformasikan oleh pramugari. Jadi harus paham poin-poin yang penting untuk keselamatan dirinya apa. Begitu. Itu aja sih, tapi sebagian besar sudah oke. Terima kasih. Terima kasih, Bu Santi. Baik, ya saya setuju. Ini memang sepertinya buat anak-anak ya. Eh, saya mikir gini sih.
eh, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat semakin banyak individu autistik mandiri naik pesawat, tidak selalu bergantung. Memang lebih bagus juga untuk anak-anak ya, udah diajarin dari kecil. Namun kan tidak semua pertama kali naik pesawat itu adalah sejak kecil, ada juga yang dewasa. Mungkin perlu mempertimbangkan bagaimana kalau orang dewasa yang memang perlu belajar bahkan istilahnya mungkin dari beli tiket ya. Dia ketika dia bisa sendiri. Ini pertimbangan. Kalau memang fokusnya ke anak ya tentu saja kita paham. Namun saya akan lebih mengarahkan bagaimanapun kalau memang memilih anak, targetnya supaya anak tuh bisa eh, punya skill selain untuk mengakses layanan publik ke bandar udara dengan prosedur kemungkinan persoalan yang bisa muncul di sana ya. Karena yang namanya khas pergi ke bandara itu tidak datang langsung naik pesawat ya, harus ada waktu menunggu yang cukup lama di tempat bising. Itu persoalan. Dan kita perlu menyampaikan juga emosi apa yang bisa muncul di sana. Jadi khas di dalam social story, emosi itu harus muncul. Kita membantu orang autistik bisa menyuarakan atau menyampaikan emosi yang bisa muncul. Karena buat mereka, mereka kesulitan kalau menyampaikan mereka apa. Cuman keotik aja, tapi oh bingung, takut, ya tidak suka. Nah itu yang perlu muncul. Nah, lalu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi hal tersebut? Di sini ada persoalan, namun menurut saya bisa diperkuat lagi dengan menunjukkan apa emosi yang muncul. Misalkan ada guncangan, apa emosi yang muncul? Aku takut. Nah, itu perlu secara eksplisit karena ini adalah latihan mengenal emosi dan bagaimana mengelola emosi supaya bisa punya perilaku sosial yang benar. Ketika aku takut, aku tidak perlu berteriak misalkan. Ketika aku takut, aku bisa datang ke mama atau bilang ke pramugari bahwa aku butuh ditemani. Misalkan something like that. Bisa dipikirkan ya bagaimana solusinya. Jadi dua hal itu penting. Eh, Sama satu terkait dengan layout, sangat disarankan supaya fokus utama adalah ke gambar dan kata-kata. Ya, jangan bagi pusat perhatian dengan hal-hal yang di luar proses pembelajaran terlalu. Jadi prinsipnya ini kayak prinsip Gestalt ya, yang dominan selalu di depan dan lebih besar. Yang kita sebut latar belakang itu ada di belakang atau tidak menonjol. Nah, kalau kita mau bikin social story yang menonjol adalah gambar yang menjelaskan cerita tertulis, maka itulah yang paling besar. Misalkan logo di sini bisa menjadi distraktor. Warna juga memang cantik, tapi apakah itu utama? Kalau memang mau mempercantik, bagaimana caranya supaya dia tetap menjadi latar, bukan yang utama? Karena kita pengen orang fokus kepada informasinya. Ya, Eh, ya ini kan ada latar, ada ini. Kadang-kadang clean look itu it's easier. Andai kalau kalender itu dibikin warna-warni, banyak ornamennya, akan lebih sulit kita cepat membaca di mana tanggal hari ini atau seminggu lagi tanggal berapa. Karena kita akan terdistraksi dengan jumlah stimulus yang terlalu banyak misalkan di dalam suatu kalender. Begitu juga hal ini. Secara visual ini harus cukup mudah untuk segera dipahami supaya tidak terdistraksi. Saran saya informasi yang tidak dibutuhkan kalau memang ini pengen nunjukin identitas taruh di bawah saja dan menjadi latar belakang bukan hal yang dominan. Apakah bisa dipahami? Siap, Bu Reta. Mm-mm. Tantangan saya buat Arum sama Elgani ada Bu Arina juga. Kalau bisa bikin juga untuk orang dewasa supaya orang dewasa autistik melihat remaja kita bisa lebih berani untuk pergi ke bandara. Minimal dukungan karena dia udah punya social story dan sequence yang sudah jelas. Mungkin itu, tapi ini tantangan doang ya. Terserah mau diambil apa enggak. Baik, apakah bisa dipahami tim Terima Elgani? kasih. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada lagi, kita coba lagi ke Sekolah Alam Medan. Silahkan untuk share social story-nya.
Oh, iya Bu, baik Bu. Bentar ya. Seperti Oh iya, satu hal lagi konflik yang bisa terjadi kalau naik pesawat tuh di reschedule atau terjadi penundaan itu loh. Nah, itu mungkin Anda bisa pertimbangkan Elgan untuk jadi konflik sosialnya. Ya, silakan. Selamat selamat sore Ibu. Sore. Sebenarnya dari masukan yang sudah Ibu berikan tadi dalam social story pembuatan KTP ini kami sudah tahu ada beberapa yang memang yang kurang tepat dan untuk itu Bu kami perlu bantuan lah atau bimbingan untuk membuat KTP social story untuk membuat KTP tapi kami tetap bacakan social story membuat KTP yang sudah kami buat. Nggak usah dibacain, kita udah lihat soalnya. Gimana Oh kalau oke Bu aman. namanya siapa nih? Rotua Bu, Rotua Oh, Purba Rotua, dari oke. Sekolah Alam Medan. Rotua, udah sering kontak sama saya ya. Rotua, coba Rotua Iya Bu. jelaskan kira-kira apa saja yang perlu ditambahkan di social story ini di fase awalnya. Ini di tahap awalnya. Eh, di judul kurang detail Bu. Ya, misalkan kita bisa bikin kayak gimana? Aku membuat Ketika KTP bisa? ya bisa aku membuat KTP Good. atau ketika aku membuat ketika aku mau membuat KTP. Boleh. Lebih ringkes memang lebih Iya. baik ya. Dan yang Iya. pertama, konteks ceritanya gimana? Orang kapan mau bikin KTP? Saat usianya sudah 17 tahun ke atas. 17 atau 18? 17 Bu, 17 17 tahun ya ke sekarang atas. ya? Se? Iya Bu. Oh ya wes. Kalau gitu ditambahin di situ. Ketika berusia, gimana? Coba bikin kalimatnya. Ketika, Ketika aku sudah berusia 17 tahun, aku perlu membuat KTP. good, itu kan? Ya, baru dijelasin tahap-tahapnya. Anda pasti udah tahu kan tahapnya. Dia perlu bawa apa aja. Mendingan bawa bawa dokumen atau nggak perlu diomongin nih dokumen apa yang perlu dibawa ke kantor mana? Eh, untuk membawa dokumen perlu sih supaya anaknya tahu kalau membuat KTP itu perlu dokumen gitu. Nah, Anda ada yang pernah bikin KTP dari awal? Saya pengen tanya. Ada Bu, kita semua sudah membuat KTP. Apa betul kita langsung ke kelurahan, nggak ke RT RW dulu? Iya. Mungkin sekarang sudah lebih canggih Bu, tapi kalau di zaman kami dulu kita harus ke Dukcapilnya. Oh gitu. Jadi Iya Bu. langsung ke kelurahan. Iya Bu. Oke. Dia harus bawa apa? Bawa kartu keluarga Bu. Betul. Ya. eh di sini bisa terjadi konflik. Bisa jadi karena dia umur 18 tahun atau baru pindah. Kalau baru pindah, saya yakin dia tetap harus dapat surat keterangan domisili. Iya. Ya, so be mindful about that karena ada beberapa alasan orang membuat KTP. Ya, dan apa dokumen yang perlu dia bawa? Mungkin itu juga jadi penjelasan ya sebelum datang ke kantor kelurahan. Kalau kalian akan mengarahkan langsung ke Dukcapil atau ke kelurahan? Kalau biasanya langsung ke Dukcapil sih Bu. Oh gitu ya. Itu karena kalian pengen atau Iya. karena memang arahannya gitu? Karena memang arahannya seperti itu, Bu. Biasanya memang kita lihat orang-orang kalau membuat KTP memang langsung ke Dukcapil.
Oh gitu. Kalau untuk yang baru usianya itu langsung ke situ ya. Oke, mungkin saya yang udah rada-rada Iya. lama nih ya. Karena kayaknya alurnya harus ke kelurahan dulu, terus ke kecamatan, kayak gitu enggak ya? Itu mungkin dulu, Bu, tapi mungkin setiap tempat itu berbeda. Kalau di tempat saya langsung ke Dukcapil. Oke. Eh, Mungkin perlu dispesifikin juga, karena jangan-jangan, saya juga nggak tahu ya. Ada perbedaan di antar kota ya. Plus juga ada bahan pertimbangan gini, kalau memang ada kemungkinan ke kelurahan, which is biasanya lebih dekat, istilahnya lebih rendah kosnya daripada langsung ke Dukcapil yang biasanya ada di kota atau di tempat yang lebih besar, mungkin itu jadi bahan pertimbangan. Ya, karena setahu saya penanganan apa pembuatan KTP sudah bisa dilakukan di proses dari kelurahan ke kecamatan. Dukcapil tuh kayaknya malah prosesnya yang dikerjakan oleh kelurahan sendiri gitu atau gimana gitu ada sistemnya. So please be mindful. eh, tapi saya paham itu bisa di 3 tempat itu ya, kelurahan, kecamatan, atau Disdukcapil nih kayaknya di sini kalau datang langsung. Em, atau mungkin ya ini kerumitannya ini ya bisa jadi masalah ya. Aku sebenarnya bisa pergi ke ini, ke A, ke B, ke C. Ya. Mana yang harus aku pilih supaya aku tidak bingung? Aku pergi ke kantor Dukcapil misalkan, karena di sana layanannya lengkap, boleh. Atau aku bisa memilih juga ke kelurahan karena terdekat dari rumah. Ini bisa jadi konflik social story juga yang bisa Anda perkenalkan. Ya, jadi perlu paham lah itunya tentang itu. Oke, so bawa dokumen. Terus apa lagi? Eh, Anda pasti udah paham nih urutannya ya, karena Anda bisa baca dari penjelasan Dukcapil atau pembuatan KTP saat ini. Secara social story yang penting kan ada suatu persoalan yang membutuhkan suatu keterampilan sosial untuk diselesaikan. Persoalan apa saja yang bisa muncul ketika membuat KTP? Yang pertama mungkin dia mendapat nomor antrian yang terlalu lama gitu, Bu. Oke, lama nunggu gitu ya. Emosi yang bisa muncul kalau nunggu Iya. terlalu lama apa? Dia karena dia udah merasa bosan bisa jadi marah dan berteriak. Oke, dan bising kemungkinan ruang tunggu itu kan. Iya. Menunggu di tempat bising bisa membuat tidak enak. Dia tidak perlu marah ya. Misalkan apa yang harus dia lakukan? Misalnya kalau aku merasa bosan, aku bisa melakukan kegiatan lain seperti bermain game, membaca buku, gitu, Bu. Eh, Apalagi dia nggak tahu berapa lama nunggunya kan, itu penting banget Iya, disampaikan. Plus juga dengan bising mungkin bisa membawa headphone misalkan. iya, Nah, oke, iya. itu apalagi konflik yang membutuhkan keterampilan sosial lainnya. Jangankan orang-orang dengan kebutuhan khusus ya, saya aja merasa banyak tahapan loh yang harus dilakukan, bisa bikin bingung loh. Bener nggak? Iya. Apakah selalu yakin kalau bikin datang ke layanan publik ini udah tahu apa yang harus dikerjain? Karena bisa jadi kan, oh ke sana Bu, loketnya ke sana Bu, masuk ke sana nanti naik ke sini gini sana. Ya, bisa nggak bisa terjadi kayak gitu? Nggak bisa, Bu. Jadi apa emosi yang bisa muncul ketika tahapan panjang, tahapannya banyak, apa emosi yang bisa muncul? Bingung, betul. Cemas, Bingung, ya bingung. ribet amat, bingung. Nah, kalau bingung, saran Anda keterampilan sosial yang harus dipakai apa? Bertanya. Bertanya, Iya. betul. Itulah solusinya yang perlu diperkenalkan di dalam social story. Tahapan yang aku harus lalui cukup banyak. Aku akan bergeser dari satu loket ke loket yang lain. Bisa jadi aku bingung. Jika aku bingung, aku bisa bertanya kepada petugas. Misalkan gitu. Ya, petugas apa gitu ya, petugas informasi misalkan. Ya, ya, itu satu. So, bisa dibayangkan ya ceritanya seperti apa ya? Bisa, Bu, bisa. Mm-mm. Usahain dalam satu social story minimal 2 lah social skill yang Anda bangun. Bisa juga lebih, tergantung bagaimana Anda membuatnya. Oke. Iya, Bu.
Dan masukan juga untuk visual karena emosi kuat. Baik juga kalau Anda bisa menggunakan ekspresi wajah untuk menggambarkan emosi yang nanti tersurat, tertulis dalam cerita. Berarti nanti boleh kita fotokan kayak misalnya ekspresi wajah yang lagi emosi gitu ya, Bu. Lagi bingung gitu misalkan. Ya, Oh ya, kamu lagi pengen bingung fokus ya. bingung. Atau aku bisa saja berisik kebisingan ya mungkin ya gitu. Terserah Anda lah itu kreativitas itu. Oke, Oke, eh, Bu. Mbak Santi, Mbak Hesti ada masukan sebelum Sudah Ibu, sudah sangat jelas tadi disampaikan Bu Margareta. Oke, jadi biar cepet ya. Mbak Santi, ada masukan? Sudah, Ibu. Oke, cukup. Baik, ada tambahan pertanyaan, Medan? Eh, untuk misalnya kan Bu, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau membuat KTP itu ada berbeda-beda mungkin setiap tempat. Berarti nanti kami harus pilih salah satunya gitu ya, Bu. Betul, betul. Ya, yang lebih spesifiknya misalnya aku mau membuat KTP ke kantor Dukcapil gitu, Bu. Karena layanannya lengkap, boleh, nggak apa-apa. Tapi ya istilahnya kita dengan mengakui juga sebenarnya juga bisa pergi ke tempat lain gitu. Ada orang yang terbatas soalnya ongkosnya. So itu sebabnya di kelurahan juga sebenarnya diberikan kesempatan. Eh, jangan lupa ini kompetisi lomba. Jadi yang terbaik yang menang. Pastikan Anda membuat yang terbaik ya, yang paling jelas, yang kalau digunakan itu bisa luas lagi ya, bisa memberdayakan orang autistik supaya bisa mandiri mengakses layanan publik. Itulah yang nilainya nanti tertinggi. Ingat ini masih kompetisi. Gitu ya Bu Retno? Ada tambahan Bu Retno? Cukup, Mbak Reta. Selamat berkompetisi. Yes, yes, yes. Kalau ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan mulai sekarang bisa diketik di WA grup kita. Nanti kita usahakan untuk merespon. Namun memang pendampingan kita rasa cukup dari 2 workshop ini. Selamat berkompetisi. Pastikan social story Anda ini berguna, terutama untuk semakin banyak individu autistik, baik anak, remaja maupun dewasa, bisa mengakses layanan publik secara mandiri dan layanan kesehatan publik di transport, kesehatan, bank, mereka pun lebih peka tentang kehadiran orang autistik di sekitarnya, ya. Mungkin itu ada tambahan lagi penutup dari Bu Hesti dan Bu Santi. Sudah Ibu, sudah cukup. Selamat bertanding semuanya. Selamat bertanding. Bu Santi, silakan. Semangat, kemudian banyak-banyak menggali perspektif dan nilai sosial tadi sih. Itu yang penting karena itu kita lomba social story ya. Itu aja. Baik, terima kasih. Dengan demikian berakhir proses pendampingan untuk lomba social story, mengakses layanan publik bersama Forum Peduli Autisme Jawa Timur dan Yayasan Anak Mandiri. Semoga Anda bersemangat. Salam belajar dari Jawa Timur. Terima kasih.